Boleh ya, Bu? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta keberkahan hingga kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini di warung kopi Pio. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam penuh kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Mahlianur Rahman selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan kita kali ini. Yang saya hormati juga Ibu Dini Rahmadani, Bu ya, selaku narasumber yang akan menyampaikan materi untuk kegiatan kita di siang hari ini. Baik, nah yang saya sayangi juga teman-teman peserta yang makin hari makin semangat untuk mengikuti kegiatan kita dan alhamdulillah terus berhadir di dalam kegiatan kita. Dan juga yang saya sayangi para panitia yang telah membantu menyukseskan kegiatan kita hingga pertemuan kita hari ini dan insya Allah akan seterusnya. Amin. Baik, tanpa memperlama lagi perkataan dari saya, langkah baiknya kita langsung saja masuk ke agenda yang kita nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bu Dini Rahmadani. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala rasa hormat, Bu. Oke, terima kasih. Sama, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Wah, apa kabar? Oke, saya tanya dulu ya. Sudah makan apa belum? Belum. Kenapa belum makan? Oke, hari ini hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dini Ramadhani, SPD MPD. Saya salah satu dosen di PGSD Universitas Samudra. Sebelumnya, sebelum kita mulai diskusi kita diskusi ya. Kira-kira permasalahannya apa? Nanti kita berbincang-bincang bersama-sama, saling tukar pikiran. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di warung kopi Pio Rakan. Nah, kebetulan ini sebelahnya dulu adalah tempat mes saya bersama dosen-dosen baru waktu tahun 2015 ya. Jadi ini tempat-tempat kenangan juga ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, pesertanya dari mana aja? Unit 1. Ada lagi dari prodi yang lain mungkin? Ada? Oh tidak, cuma PGSD? Oke. Terima kasih ya. Oke, tadi sudah secara singkat perkenalan diri saya. Nama saya Dini Ramadhani. Kemudian saya lahirnya di Padang, 9 April 1989. Saya tinggal sekarang di Selalah. Ya. Hari ini, ya, kita akan berbincang tentang metodologi penelitian yang ya untuk tradisi lisan. Kira-kira bisa nggak dijadiin penelitiannya? Bisa ya? Bisa? Oke. Kita tengok dulu satu-satu. Saya akan kupas dari metodologi penelitian itu apa. Kemudian ini kan objeknya nanti tradisi lisan ya? Iya, ya, oke. Siapa yang dari Aceh? Saya. Ya.
Dari Aceh, atau dari Simelu? Ada yang dari Simelu? Ada yang dari Simelu? Oke. Ada selain daerah Aceh? Di luar Aceh? Ada? Ada dari Sumatera Utara? Nah, kita tuh punya kebudayaan berbeda-beda ya. Oke. Aceh pun banyak budayanya ya. Tergantung di mana dia berada. Padang, kemudian Sumatera Utara, yang dari Sumatera Utara ada? Ada ya. Oke. Nanti bisa kita jadikan tradisi lisan di daerah teman-teman semua sebagai objek kajian dalam penelitian kita. Nah, oke. Nah, silakan jawab pertanyaan saya. Oke. Nah, ada berapa banyak bahasa daerah yang tersebar di Indonesia? Kira-kira berapa? 718. Dari mana? Dari mana? Dari mana dapat datanya? Dari mana? Pak Fadil. Ya. Pemateri sebelumnya ya? Iya. Iya, oke. Kata pemateri sebelumnya itu 700-an. Kira-kira datanya dari mana ya? Nah, oke. Oke, kemudian ada berapa bahasa daerah yang terancam punah? Ada nggak? Yang lama-kelamaan penuturnya itu semakin lama semakin sedikit misalnya. Ada nggak? Ya. Kemarin Pak Fadil jawabnya berapa? 700 ya? 700-an ya? Oke. Kemudian ada berapa bahasa daerah yang sudah punah? Kira-kira ada nggak Pak? Ada atau tidak? Ya. Kira-kira bagaimana kita menjawab pertanyaan saya tadi? Kan ada 3. Ada berapa banyak bahasanya, ada berapa banyak yang sudah terancam punah, ada berapa bahasa daerah yang memang sudah punah atau yang udah nggak ada lagi yang menuturkan bahasa tersebut. Meneliti, Bu? Ya, melalui Penelitian? kata temennya melalui penelitian. Oke ya. Penelitiannya bagaimana kira-kira? Kalau saya jawab ada berapa, jawabannya berapa? Ya, berupa Angka. Kira-kira ini penelitian apa ini? Kuanti. Oke, kuantitatif. Kuantitatif ya. Kira-kira gimana cara dapetin datanya? Observasi, wawancara, gimana angket? Gimana caranya? Observasi dulu, terus. Setelah observasi diapain? Oke, udah, nggak perlu capek-capek ya. Saya jawab pertanyaannya. Oke. Ternyata ini semua pertanyaannya sudah ada jawabannya, ya. Artinya sudah ada yang melakukan penelitian tentang ini, ya. Oke, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya. Oke. Ini saya dapat data dari indonesiabaik.id. Ini dari Kemendikbud juga. Katanya bahasa Indonesia itu ada 652 bahasa daerah. Tapi ini data tahun 2018. Ya. Masing-masingnya daerah Sumatera itu ada 26 bahasa, Kalimantan 57, Sulawesi ada 58, Maluku itu ada 66 jenis bahasa, kemudian Jawa 10, dan paling banyak itu adalah Papua, ya, 384, ya. Nah, data ini dapat dari mana, ya? Itu yang akan kita bahas nanti, ya. Kemudian berapa yang terancam punah? Terancam ya, belum punah, tapi mendekati punah ya. Kalau dikit-dikit lagi nggak ada yang ngomong pakai bahasa ini, ya udah jenis bahasa ini, bahasa daerah ini tertelan oleh zaman, ya. Katanya
itu ada 18 bahasa yang terancam punah, ya. 2 di Sumatera, itu bahasa Banjau Tungkal, kemudian Lematang. Sulawesi ada 4, di Maluku ada 2, Papua ada 9. Ya, 18 bahasa, banyak ya? Ya, banyak. Mungkin ini penutur aslinya sudah tidak ada, ya. Kemudian tidak ada dibukukan, mungkin kamus-kamus bahasa daerah tentang ini sangat sedikit jumlahnya. Oke. Kemudian yang pertanyaan ketiga, bahasa-bahasa daerah yang telah punah, ya. Ternyata di sini ada 13 daerah di Indonesia yang telah punah. Ada 11 bahasa dari Maluku, 2 bahasa dari Papua. Kamu tahu nggak lagu Yamko Rambe Yamko? Iya, coba nyanyiin. Yamko Rambe Yamko. Oke. Kira-kira itu dari bahasa siapa? Dari bahasa mana? Ya. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Ya. Ya. Saya pernah mendengar. Tahu titik kumpul nggak? Tahu titik kumpul nggak? Podcast titik kumpul. Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh. Jadi nontonnya apa sih? Nggak tahu. Kira-kira nontonnya apa? Oh, bukan. Yang ini titik kumpul ini ada tiga orang Timur dan 1 orang Sumatera Barat, ya. Yang satu itu yang dari Sumatera Barat itu Pras Teguh, ya. Yang kedua itu Ari Kriting, yang ketiga Abdur, yang terakhir Abdul Arsyad, ya. Semuanya itu tiga-tiganya orang Timur, ya. Katanya menurut 3 orang ini, katanya kamu tahu lagu yang Korambianku nggak, katanya. Nah itu ternyata itu bukan lagu daerah Papua. Mereka nggak, dia sendiri yang orang Papua, si Mamat ya, Mama Al-Katiri itu orang Papua. Katanya itu tidak ada di Papua aja tuh nggak ada bahasa yang Korambianko itu. Nah mungkin itu lagu daerah eksis, tapi mungkin bahasa daerahnya sudah nggak ada lagi, nggak tahu maknanya. Nanti boleh dicek kembali ya, itu berdasarkan katanya dari podcast titik kumpul tersebut. Nah jadi sayang sekali ya kalau bahasa-bahasa tersebut punah, ya. Oke. Nah gimana caranya? Ya. Gimana cara melestarikannya? Gimana? Diapain? Dituturkan kembali. Nah, kan teman-teman semua lihat ada 3 data ya di sini ya. Jumlah bahasa daerah, kemudian yang terancam punah berapa, kemudian yang punah berapa. Nah, ini kan bentuknya adalah laporan yang dibuat semacam poster, ya. Kira-kira bagus nggak poster seperti ini, laporan penelitian seperti ini? Ya, banyak nggak data yang bisa kita baca di sini? Ya, oke. Ini adalah salah satu cara pelaporan hasil penelitian, ya. Kira-kira besar nggak biayanya untuk ini? Kira-kira seluruh Indonesia besar nggak biayanya? Ya, kalau Anda sanggup nggak meneliti yang kayak gini? Enggak. Sanggup nggak? Ya. Apa? Nggak tahu. Sanggup apa tidak? Kayaknya kalau kayak gini penelitiannya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Akhirnya Anda tidak tamat-tamat. Ya. Oke, ini ada 3 data ya yang telah hasil laporan. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tadi? Ya, jawabannya tadi diteliti. Kita lakukan penelitian, ya. Penelitian yang bagaimana? Bagaimana cara dapat pengetahuannya? Melalui penelitian. Penelitiannya yang bagaimana? Jumpain orang-orang sekitar, terus tanya-tanyain gitu. Ketua-ketua adatnya. Oh, gitu.
Oke, ini secara umum dulu ya, secara umum dulu ya. Kita itu kalau melakukan penelitian yang seperti tadi ya, itu ada caranya. Penelitian yang bagaimana ya? Penelitiannya harus penelitian yang ilmiah ya. Kata kuncinya adalah ilmiah. Bisa aja sih riset-riset sederhana yang misalnya kita mencari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, kita searching aja melalui studi pustaka. Bisa aja sih, tapi kan nggak bagus ya. Belum tentu, belum runtut ilmiahnya, sistematisnya belum ada. Nah, bagaimana yang bagus? Kita harus melakukan penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah ini adalah kalau saya boleh bilang ada aturannya, aturan main yang harus kita patuhi ya. Jadi kalau di sini adalah penelitian ilmiah adalah proses sistematik dan terstruktur yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru, memperluas pemahaman atau menguji teori-teori yang ada atau menjawab permasalahan yang ada. Tadi saya mulai dari masalah ya. Ya, masalah dulu apa judul? Masalah dulu apa judul? Masalah. Ya. Akhirnya hidup kita semua penuh dengan masalah. Enggak ya. Jadi kita mulai dulu dari yang namanya nanti topik penelitian ya. Oke, lanjut. Apa sih tujuan kita melakukan penelitian ilmiah ya? Tujuannya pasti adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Makanya saya di awal dimulai dari pertanyaan. Jadi pertanyaan penelitian dulu atau kita judul dulu? Ya, kita tanya dulu ya. Oke. Kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menjawab hipotesis atau kita mengeksplorasi fenomena alam atau sosial yang sosial menggunakan metode ilmiah yang tepat ya. Nanti saya ya, oke. Siapa pernah dengar lagu ini? Semoga kedengeran ya. Nggak nyambung? Oh ya. Nggak kedengeran. Dia dari sini, bentar ya. Iya. Izin Bu. Oke, Bapak dong. Oke, cukup. Oke, sedikit aja ya. Judulnya adalah Senandung Smong. Tahu Smong? Smong tahu? Smong tahu? Enggak Bu. Ih, orang Aceh masa nggak tahu? Kami Pak Ayun Anu. Apa? Pak Ayun Anu. Pak Ayun, Pak Ayun Anu. Oke. Beda bahasanya Bu. Oke. Nah, itu adalah salah satu tradisi lisan, ya. Orang mana? Orang Simelu. Jadi ceritanya tahun 2004 tsunami ya, tsunami Iya, Aceh, ya. Tsunami Aceh. Kemudian kalau di sekitar Banda Aceh itu banyak yang meninggal ya. Oke. Kalau di Pulau Simelu itu 5 orang yang meninggal. Ya. Dari ratusan penduduknya 5 orang yang meninggal. Nah, kenapa? Ya, kenapa itu bisa terjadi? Apa? Apa?
Nandong. Nandon, ya. Nandong. Oke. Nah, kalau yang saya baca namanya smog. Ya, smog. Kalau teman-teman pernah, siapa yang udah pernah ke Museum Tsunami? Ya, pernah baca nggak di sana ada profil smog di sana? Nggak ada. Iya. Nah, saya kalau waktu ke Museum Tsunami kan ada 2 kali nih ceritanya, ada 2 kali. Jadi saya tertarik sekali dengan Pulau Semulu tersebut. Jadi punya tradisi lisan smong, ya. Smong itu kayak nyanyian tadi, ya, penghantar anak tidur atau dinyanyikan oleh orang tua ke anak-anaknya, ya, mungkin sedang bermain atau apa. Isinya apa? Isinya apa? Ya, isinya adalah pesan-pesan. Pesannya apa? Bagaimana tsunami itu terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh penduduk di sekitar kota Simelu. Simelu itu pulau ya? Iya. Ya, oke. Nah, akhirnya di dalam Smong itu dia bilang kayak gini. Kalau misalnya terjadi ombak besar, ya, larilah ke perbukitan. Harus berlari ke perbukitan. Jadi pengetahuan itu secara turun menurun, ya, dari nenek ke anak, dari anak ke cucu, nanti begitu seterusnya. Jadi sejak tahun 1907 itu turun menurun itu pesannya nyampe sampai tahun 2004. Makanya karena ada cara mitigasi tersebut, ya, korban yang jatuh tidak terlalu banyak. Walaupun ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak di Banda Aceh, ya. Nah, bisa dijadiin penelitian nggak itu? Bisa. Jadi kira-kira gimana? Misal ya. Kita mau meneliti menggunakan smong tadi, ya. Bagaimana kita menerapkan smong tadi, ya, di dunia pendidikan untuk apa? Sebagai apa? Untuk mitigasi bencana, pembelajaran mitigasi bencana. Di mana itu, di pembelajaran apa? Ya, di pembelajaran IPS. Udah dapat judul? Udah dapat judul? Ya. Jadi dari smong tadi bisa dijadikan sebuah topik penelitian, ya. Jadi kita smong tadi, kemudian bagaimana untuk ini meningkatkan kemampuan mitigasi bencana peserta didik. Jadi judul? Jadi, ya. Oke, sekarang teman-teman semua punya tradisi lisan nggak di daerahnya? Punya. Oke, coba simpan dalam pikirannya, ya, satu tradisi lisan, ya. Nanti saya tanyain satu-satu. Nanti kita temukan apa yang bisa kita lihat dari apa yang bisa kita teliti dari tradisi lisan daerah masing-masing. Coba, sudah ada? Apa tuh? Apa? Oh, ini lemon tea. Lemon tea. Berarti itu ambil. Udah ada? Belum. Satu tradisi lisan. Tradisi lisan itu ada berapa? Ada apa aja? Ada pantun, syair yang kemarin, materi sebelumnya. Kira-kira apa? Hikayat, oke. Ya. Nah, sekarang contoh ya, cerita rakyat. Ya, cerita rakyat kalau dari Aceh apa? Kira-kira contoh cerita rakyat dari daerah Aceh apa? Putri Pukes, ya. Putri Pukes. Kira-kira itu tentang apa? Boleh? Ayo. Siapa tahu bisa kita gunakan Putri Pukes. Ya, kan saya bukan orang Aceh nih. Ya. Iya, tapi kok kamu tahu? Gak apa-apa.
Jadi berdasarkan Ibu Ina menceritakan sedikit tentang cerita Putri Pukes, Bu. Jadi sedikit yang saya dengar tuh ceritanya seperti ini. Ada sebuah anak perempuan, seorang anak perempuan, dia menikah dengan seorang lelaki. Jadi anak perempuan tersebut diberi amanah oleh orang tuanya. Ketika telah meninggalkan rumah tersebut, tidak boleh menoleh ke belakang. Jadi pada saat putri tersebut jalan mau pergi meninggalkan rumah, karena beliau rasa rindu kepada orang tuanya, maka dia mengabaikan amanah dari orang tua tersebut. Dia lihat ke Maka setelah belakang. itu dia berubah menjadi batu menangis, Bu. Oh, yang si Putri tadi. Oke. Terima kasih. Oke. Kira-kira apa amanat yang bisa kita ambil? Apa? Amanah ya, amanah. Apalagi kalau udah menikah jangan lihat ke belakang ya. Ya, jangan lihat ke belakang. Nanti janjinya dengan ibu ya. Iya. Tapi dia karena sangat rindu dengan ibunya, lihat ke belakang jadi batu menangis ya. Nah, kira-kira amanah. Kira-kira apa lagi? Kira-kira ada makna yang tersirat nggak? Ada nggak? Oke. Dari cerita rakyat tersebut, ya, itu kan satu ya cerita rakyat tersebut. Kita bisa menjadikan itu sebagai objek penelitian kita, ya. Gimana caranya? Karena teman-teman semua berada di dunia pendidikan, maka saya akan mengarahkan ke dunia pendidikan, ya, terutama sekolah dasar, ya. Cerita rakyat itu kalau di SD, di sekolah dasar, itu belajarnya di mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ada nggak materinya? Ada nggak capaian pembelajarannya? Ada apa tidak? Ada. Kalau nggak salah Bu Dini itu kelas 4 atau kelas 5 SD. Ya. Oke. Kelas 4 atau kelas 5 SD ya. Jadi kita mengangkat cerita rakyat apa tadi Putri Pukes ya. Nah, cerita rakyat ya. Nah, untuk apa? Kira-kira cerita apa guna cerita rakyat itu? Tuh diambil amanatnya Bu, iya. Kan dibaca ya Putri Pukesnya ya. Nah, kalau nggak Bu Dini nggak salah itu di bahasa Indonesia ada berapa keterampilan? Yang ada berapa keterampilan ya? 1 Membaca, menyimak, menulis. Apalagi menyimak. 4 ya. Ya. Ada kemampuan membaca nggak? ada. Ya. Kemampuan membaca itu banyak tidak? Banyak. Yes, kemampuan baca permulaan, membaca pemahaman, membaca skimming, skimming cepat. Oke, ya. Atau membaca pantun atau membaca puisi. Banyak ya membaca tadi. Nah, bisa kita jadikan sebagai topik penelitian kita? Bisa, ya. Bagaimana caranya? Tadi ada cerita Putri Pukes. Nah, kan ini ceritanya dibaca ya. Nah, bagaimana kita menggunakan si Putri cerita rakyat Putri Pukes itu untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman, ya? Bisa? Jadi diadu antara tradisi lisannya dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi judul? Jadi, iya. Ngapain susah-susah, ya? Oke. Kalau Ibu Dini ngomong gampang Bu, ya, tapi eksekusinya. Oke. Nah, topik penelitian. Nah, kita mau dalam meneliti kita harus sebelumnya itu harus tentukan dulu kita mau meneliti tentang apa. Nah, kalau di sini kan kita sudah spesifik ya karena materinya tradisi lisan, ya udah kita topiknya tradisi lisan.
Tapi dalam memilih itu ya, kita harus sesuaikan juga. Kayak saya tadi arahkan penelitiannya ke dunia kamu, yaitu ke dunia pendidikan ya. Jadi sesuaikan dengan bidang peneliti ya. Oke. Kemudian bermanfaat nggak untuk subjek penelitian kita? Kalau penelitiannya yang tadi untuk siapa? Kalau subjek penelitiannya untuk peserta didik. Oke. Kemudian memilih hal yang sedang tren. Kalau sekarang yang lagi tren apa? Apa? TikTok ya. Ya. Atau Instagram. Ya. Mungkin aja kita menyampaikan tren masuk. Aduh. Tren Asoka ya. Kebetulan saya nggak ikut-ikutan ya. Ada yang ikut? Ya. Ada yang ikut enggak? Ya. Oke. Kita memilih hal yang sedang tren. Nanti saya kasih cara untuk tren ini yang mana. Kemudian terjangkau oleh peneliti ya. Nah mungkin ya kayak yang tadi yang bahasa daerah tadi kita meneliti itu ya sebagai peneliti pemula ya. Mungkin apa tidak? Yang bahasa daerah tadi berapa sih banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia? Mungkin kamu meneliti udah tempatnya jauh, biayanya juga mahal. Ini mungkin MM-an ya. Sanggup nggak? Oke, kita cari yang simple ya. Kemudian datanya mudah didapat. Nah, makanya saya kunci tadi, tolong ya cari tradisi lisan yang ada di daerahmu. Supaya apa? Ya supaya datanya mudah kita dapatkan. Ya. Jangan kamu orang apa? Misal saya orang Padang ya. Tapi yang saya teliti adalah cerita rakyat dari daerah Jawa sana. Mungkin nggak? Sulit ya, mungkin aja tapi sulit ya. Saya aja nggak ngerti bahasa Jawa ya. Kemudian yang keenam, topiknya penting nggak untuk diteliti. Nah urgensinya, nah kalau teman-teman semua bisa tolak ukurnya itu dari kurikulum ya. Tolak ukurnya dari kurikulum. Nah kalau di kurikulum itu tradisi lisan yang bisa kita angkat itu bisa tentang cerita rakyat, kemudian pantun ya. Di Aceh ada pantun nggak? Ada Bu. Ada. Bu Dini yang nggak tahu nih. Ada? Ada. Ada yang bisa satu pantun? Ayo, ada yang bisa satu pantun Aceh untuk saya? Ada yang mau? Ya pantun Aceh ya. Ada yang bisa? Kan Bu Dininya bukan orang Aceh nih. Ada yang bisa pantun Aceh buat saya? Ayo. Ada? Dari Google boleh nggak Bu? Dari Google. Oke. Kemudian topik penelitiannya harus yang menarik. Ya. Kalau saya ya nyampe Aceh, saya tertarik kali dengan Semong tadi. Bagaimana saya cari-cari datanya, saya cari bagaimana nyanyinya, kemudian kapan Semong itu dilakukan. Ternyata ketika anak-anak bermain, saat mereka belajar mengaji, itu Semongnya itu dilantunkan ya. Selanjutnya tadi topik kita tadi tradisi lisan, terus kemudian objek penelitian. Nah objeknya langsung aja ya, subjek mana yang atau fenomena apa yang menjadi fokus utama dari penelitian kita ya. Topiknya cerita rakyat. Apa nama cerita rakyatnya? Tadi Putri Pukes ya. Jadi objek penelitian kita adalah Putri Pukes. Nah, tadi kalau yang ini sudah ya, tradisi lisan itu apa? Ya udah ya kemarin ya.
sama pemateri sebelumnya. Ya. Nah, ini objek dari penelitian tradisi lisan. Jadi tradisi lisan tuh ada dua, ada warisan lisan, ada yang budaya lisan. Ya benar nggak apa enggak? Ya, ini bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Kalau warisan lisan memang benar-benar yang memang bahasa lisan yang diturunkan. Kalau yang budaya tapi lebih ke ritual, contohnya ritual ya, tapi diturunkan secara turun-menurun ya. Nah, kalau ini contohnya cerita rakyat Putro Neng, ya bacanya gitu. Putro Neng ya. Kemudian Malim Dewa, kemudian Lebe Lok Seramu ya maaf ya, tinggalnya di Aceh udah hampir 10 tahun tapi nggak bisa juga ya. Kemudian bisa juga lagu tradisional ya yang dijadikan sebagai objek penelitian kita, Aceh Lom Sayang. Kemudian Bungo Jumpa. Kira-kira kalau nyanyi bisa nggak ya dijadiin penelitian? Bisa nggak? Saya nanti kita lihat lagi ya. Kemudian budaya lisan, contohnya pesejuk ya. Ya, saya nyampe Aceh langsung di pesejuk ya, di kantor ya. Langsung di pesejuk, artinya mendoakan ya, doa-doa yang atau harapan yang disampaikan agar pekerjaan kita lancar nantinya. Jadi pesejuk. Saya nggak tahu disiram apa ya. Iyain aja ya. Disiram beras ya, terima. Apa lagi ya? Terus ada dia pakai air ini. Pakai air terus padi. Iya, dipukul-pukul ke kepala kita. Ya. Jadi di Padang ada nggak? Jawabannya adalah tidak ada. Ya, makanya nyampe sini saya, wih, ya, unik ya. Nggak ada. Jadi kalau misalnya baru-baru beli rumah gitu ada kesejukan. Kalau tidak ada ritualnya, cuman berdoa aja gitu aja. Hah? Benar sama, tidak ada juga yang seperti itu, ritualnya tidak ada. Kalau nikahan biasanya yang ritualnya adalah bainai. Ya, bainai yang malam-malam bainai. Malam inai. Ya, langsung nyanyi ya. Nah, kayak tadi kan contohnya malam bainai bisa dijadikan sebagai topik penelitian bisa ya. Nah, itu contoh dari ritual adat. Jadi saya itu pesejuk ya. Jadi teringat sekali di kepala saya di pesejuk ya. Kemudian bahasa ya. Kira-kira ada nggak pengaruh bahasa daerah terhadap prestasi belajar peserta didik? Wah, kira-kira ada nggak ya? Ya. Ini ada anak yang pandai, yang belum bisa bahasa Indonesia. Dan ini ada anak yang sudah lancar bahasa Indonesia. Kira-kira prestasi belajarnya gimana ya? Nah, bisa dijadiin penelitian? Ya, yang tadi kuanti apa kuali? Ya, jawabannya adalah kuantitatif. Kan prestasi diukur kan? Iya, hasil belajarnya diukur ya. Iya, dibandingkan. Oke, kira-kira ada nggak pengaruhnya ya? Oke, ini ada Bu Dini, kira-kira tradisi lisan itu kira-kira metode penelitiannya apa ya? Kalau menurut pendapat Anda apa? Kuantitatif, kualitatif, PTK, RND? Kira-kira apa? Kualitatif, kuanti, oh iya, atau pengembangan? Gimana? Atau PTK? PTK, penelitian tindakan kelas? Oh enggak? Oke, ya. Jadi apa metode penelitiannya? Kualitatif.
Oke. Ada lagi? Oke. Jawabannya adalah tergantung permasalahannya apa. Bisa kuanti? Bisa. Bisa kuali? Bisa, ya. Bisa PTK? Bisa. Bisa pengembangan? Bisa. Tergantung masalahnya apa ya. Oke. Ya, oke. Ini contoh penelitian tradisi lisan. Nah, ini ada yang kuali, saya cari ada yang kuali, ada yang PTK, ada yang kuantitatif, ya. Contohnya ini yang kualitatif. Syair Smong dalam nyanyian warisan penyelamatan diri dari bencana tsunami Aceh Semeru, ya. Ini kualitatif, ya. Kalau ini kira-kira apa isi penelitiannya? Fenomena yang terjadi di lapangan gitu. Ya, oke. Kalau yang kedua, tradisi lisan Aceh dalam Intat Linto atau antar pengantin, ya. Pantun Semapa, ya. Jadi lagi ngantar pengantin ada apa ya, pantun-pantun ya yang ya. Ternyata tidak Melayu aja yang seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, contoh penelitian yang ketiga, metode pembelajaran imajinatif dalam meningkatkan prestasi belajar cerita rakyat bahasa Indonesia. Nah, ini PTK ya. Kemudian kuantitatif ya. Pengaruh model pembelajaran survei, question, read, recite, review, reflect, berbantu media teks cerita rakyat terhadap kompetensi membaca pemahaman mata pelajaran bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau Budini, penelitian tradisi lisan itu harus kualitatif? Jawabannya adalah tidak. Kita bisa aja meneliti secara kuanti, kuali, PTK atau R&D sekalipun. Tergantung kamu mau tergantung permasalahan yang terjadi itu apa, ya. Ya ini oke. Ya. Nah, yang paling bingung kita adalah begini. Dari ini kan tradisi lisan ya, mau menelitinya itu tentang apanya, ya, tentang apanya. Nah, kita bisa berangkat dari state of the art. Ya, apalagi nih Budini? Ada yang tahu state of the art? Cara dapetinnya apa sih? State of the art. Ayo. Status dari keseni itu sendiri. Bukan. Kalau bahasa Indonesianya adalah tinjauan literatur. Ya. Ya. Tinjauan literatur ya. Ini ya. Nanti saya ajarin cara mencari tinjauan literatur yang kira-kira memudahkan Anda. Nah, tinjauan literatur ini adalah ini kita bisa melihat penelitian ini mengacunya pada tingkat terkini itu sampai mana, ya? Kira-kira pembelajaran apa dong? Tadi ada Smong ya. Smong itu ditelitinya udah sampai mana, ya? Udah sampai mana, ya? Kita kan nggak tahu, ya. Nanti kita harus buka dulu kajian-kajian literaturnya. Nanti saya ajarin gimana cara mencari state of the art-nya, ya. Tinjauan literaturnya gimana, ya. Jadi udah sampai mana penelitiannya, ya. Apakah sudah dikembangkan, temuannya seperti apa, atau pencapaiannya dalam satu pengetahuan itu udah sampai mana. Jadi ada nggak penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi ini penelitian yang terdahulu ya. Udah sampai mana dapatnya, ya. Kemudian
dari tinjauan literatur ini kita bisa melihat yang namanya gap penelitian, gap research, ya, kesenjangan. Gap itu kesenjangan. Ya. Nah, dari sana kita bisa menemukan yang namanya penelitian apa yang belum ada atau yang belum terjadi di lapangan, ya. Gimana cara mencarinya state of the art ini? Nah, kalau sekarang yang kamu caranya adalah baca penelitian banyak-banyak atau baca artikel penelitian banyak-banyak. Sanggup? Sudah berapa banyak artikel yang Anda sudah baca? Ya. 100. 100 berapa? Ayo, kira-kira berapa? Ya. Kan sekarang mahasiswa zaman now itu kan terbuai dengan gadget, teknologi, ya. Nah, karena terbuai kita manfaatkan, ya. Kita manfaatkan untuk mencari state of the art-nya ini, ya, atau tinjauan literaturnya. Ada yang tahu open knowledge nih depan saya, open knowledge map gak? Ada yang tahu? Kalau Google Scholar tahu? Oh, tahu. Kalau Publish of Paris, oh iya. Nah, kalau open knowledge map, ada tahu apa belum? Oh, baru tahu. Oke, boleh ya. Nah, ini adalah AI. AI apa? AI apa? ChatGPT, Bu. Ya, iya gitu. Iya apa enggak? Ya, kalian tahu ChatGPT ya? Selain ChatGPT apa? Apa? Quillbot. Quillbot, iya. Atau yang parafase itu ya? Ya. Nah, ini adalah salah satu AI juga ya. Canggih ya teknologi sekarang ya. Ini yang namanya Open Knowledge Map ya. Di sini kita bisa mencari apa topik penelitian kita tadi. Misalnya small ya. Kita cari small. Kira-kira ada nggak penelitiannya di yang telah diteliti? Kira-kira ada apa nggak? Kira-kira berapa banyak penelitian yang sudah ada? Kita tengok ya. Bu Dini sampai jam berapa? 7 sampai jam 4. Oh iya, oke. Ya. Jadi sini adalah di sini website ini memetakan yang namanya sudah sampai mana topik itu dikaji ya. Kita tradisi lisan, kita kata kuncinya SMONG ya. Kira-kira SMONG itu udah ada penelitiannya apa belum? Apa? Banyak ya. Bentar ya. Wah, kalau di sini baru 1 dapatnya ya. Tradisi lisan small, kearifan lokal, implementasi kearifan lokal. Ya, masih 1, di 1 ya, tidak dapat Madinah ya. Dari Google Scholar. Dari mana? Kalau dari handphone carinya di Medpad itu. Oke. Atau kita cari di Publish of Paris ya. Ternyata baru 1 ya kalau dapatnya di sini. Kalau masih 1, kalau di sini masih 1 berarti masih sedikit yang membicarakan tentang small ya. Kalau kita cari di Google Scholar, kalau
jawabnya. Mendung ya. Kita ganti ya kata kuncinya ya. Kita buat aja tradisi lisan Aceh. Oke, sudah kata kuncinya saya ganti tradisi lisan di Aceh, ya. Nah, di sini sudah dapat ya, jumpa loh Nadong tadi. Siapa tadi yang bilang Nadong? Nandong. Ya. Nandong ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 apa itu namanya? Lingkaran ya. Nah, lingkaran ini saling berkaitan ya. Kata kunci yang saya keluarkan adalah tradisi lisan Aceh. Nah, penelitian apa aja yang sudah ada dilakukan untuk tradisi lisan Aceh ya. Kita cari yang lingkarannya paling besar. Artinya di sini penelitian tentang tradisi lisan ini paling banyak pada hal yang ini ya. Kita bisa lihat di sebelah kanan ya. Yang bulatan ini akan muncul di sebelah kanan juga. Jadi yang baru diteliti itu adalah tradisi lisan Aceh, Doda ID, dan media pembelajaran nilai-nilai Islami terhadap perkembangan psikologi anak di Aceh. Kemudian tradisi lisan Aceh di Kecamatan Manggeng ya. Kemudian ekspresi penonton pada tradisi lisan Semapa Aceh. Kemudian analisis budaya Aceh pada tradisi Mebu 7 bulanan ibu hamil. Kemudian analisis makna pantun dalam prosesi penyambutan pengantin laki-laki pada upacara pernikahan suku Aceh Tamiang. Kemudian tradisi dan budaya toleransi dalam tinjauan sejarah di Aceh. Oke, nah kita lihat untuk yang kalau yang ini penelitiannya berkisaran tentang apa? Kalau yang ini, kira-kira kalau dalam ranah pendidikannya sudah ada belum? Baru berapa? Baru 1 ini aja ya? Iya, baru 1. Berarti yang baru di dalam penelitian tradisi lisan Aceh itu tradisi lisan Doda ya, untuk penelitian dalam dunia pendidikan. Berarti tradisi lisan yang lain belum ada. Nah, bisa dijadikan penelitian? Bisa pakai tradisi lisan yang lain. Apakah ada nilai-nilai Islami? Apakah bisa berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak di Aceh? Ya, jadi ini kita dari bulatan ini kita bisa mencari state of the art, ya, sampai mana penelitian itu baru dilakukan, dan supaya kita bisa mencari celah untuk penelitian kita, ya, Bu. Ini kan Doda ID yang ada. Nah, coba kita cari tradisi lisan Aceh lainnya. Bisa apa? Tidak. Oke. Ya. Kita coba yang ini ya. Ya. Kalau ini yang berhubungan dengan Aceh, ya, bukan tradisi lisan. Ya. Oke. Selanjutnya, seni tradisi lisan Aceh sebagai media pendidikan rakyat. Ya, ini bisa ke ranah pendidikan. Kemudian aspek intertekstual dalam cerita Aceh dan cerita rakyat data. Kita sudah tahu ternyata penelitian untuk ranah pendidikannya masih
Masih apa? Masih sedikit, ya. Bisa dijadikan celah untuk kita meneliti. Ya. Oke. Jadi ini salah satu AI ya. Ternyata sebenarnya banyak AI yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam penelitian. Kalau anak-anak zaman now harusnya tahu ya. Nah, biasanya ada tips-tips dari apa itu namanya? Dari TikTok ya. Bagaimana cara memparafrase ya? Bagaimana cara menurunkan tingkat plagiarisme ya gitu ya. Yang curang-curang tahu ya. Oke, tapi ternyata AI yang lain juga banyak bisa digunakan dalam dalam membantu penelitian kita ya. Tinggal rajin-rajin aja searchingnya ya. Oke, lanjut lagi, itu state of the art ya. Oke, tadi ya kita sudah melihat ternyata penelitian tentang tinjau tradisi lisan dalam dunia pendidikan itu masih mungkin tidak terlalu banyak ya. Masih bisa ada celah untuk kita dalam meneliti ya. Nah, state of the art ini teorinya itu udah sampai mana? Penelitian orang itu sampai mana? Atau pengetahuan yang telah didapat orang lain itu sudah sampai mana? Ya. Kemudian ini ya state of the art-nya. Nah, kita mau cari celah penelitian ya. Kira-kira ya ini ada di lapangan bagaimana ya? Ternyata Smong itu tidak banyak diteliti ya, apalagi di dunia pendidikan ya. Nah, fenomena yang terjadi ini itu bisa dijadikan sebagai penelitian kita ya. Kemudian ini ternyata teorinya Smong itu adalah sebagai bahan mitigasi bencana ya gitu tadi kan. Nah ternyata di lapangan bagaimana? Saya tanya tadi pada peserta, ada yang tahu Smong nggak? Ada yang tahu Smong nggak? Tadi jawabannya apa? Fenomena yang terjadi di lapangan adalah nandong ya, yang tahu ya. Oke. Ada yang tahu nandong nggak? Tadi jawabannya ada yang tahu, ada yang tidak. Ternyata fenomena di lapangan adalah yang terjadi adalah tidak semua peserta didik di Aceh itu tahu yang namanya nandong atau Smong, ya. Oke. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, kira-kira bisa diteliti nggak itu? Apa jadinya? Bisa diteliti nggak kira-kira? Ya, apa? Bagaimana Smong tadi ya, atau nandong tadi diterapkan di sekolah-sekolah sebagai peningkatan kemampuan mitigasi bencana ya, atau kita kembangkan Smong tadi menjadi kan tadi syair lagu ya, iya syair lagu ya, kita kembangkan misal ya, tadi Smong tadi kan syair lagu ya, dijadiin video ya, video pembelajaran yang berupa animasi. Animasinya apa? Animasinya adalah bagaimana terjadinya tsunami tadi. Terus bagaimana cara penyelamatan diri ya. Jadi bisa dikembangkan ya. Udah ada belum penelitiannya kira-kira? Ya, mari nanti kita lihat lagi di bisa dicari di Google Scholar atau di Publish Overis ya. Kira-kira ada nggak gitu? Ya. Jadi hal seperti itu bisa dikembangkan lagi ya. Oke.
Tadi kalau yang tadi sudah ada penelitian pengembangan ya. Contohnya kita kembangkan media pembelajaran SMONG ya. Kita buat video animasi SMONG tadi supaya peserta didik tahu juga cara mitigasi bencana yang baik ya. Kemudian udah panas apa belum? Panas apa belum? Panas, oke. Kita main-main dulu. Apa? Kalau azan bilang ya. Kita main sedikit? Iya. Boleh. Berdiri dulu. Aduh. Ya. Tahu lagu Pelangi-Pelangi? Tahu. Tahu huruf vokal? Tahu. Tahu huruf konsonan? Tahu. Hah? Tahu apa enggak? Masa vokal sama konsonan enggak tahu? Ya. Kan Pelangi-Pelangi, tahu liriknya? Tahu. Iya, vokalnya kita ganti ya. Jadi apa? Oh aja biar senam mulut sekalian ya. Oke. Pelongo. Pelongo. Ya, kan udah capek kan? Sudah capek? Berat Bu kajiannya Bu. Ya. Ngantuk Bu mereka. Kita senam mulut dulu. Bentar ya. Maaf, YouTube-nya tidak premium. Beli YouTube Premium bro Bu. Dengeran nggak? Habis. Oh, lagi Bu. Oh, huruf I. Oke, kita ganti. Ya, ini unjuk gigi ya. Kalau tadi senam wajah, sekarang unjuk gigi ya. Minta tambah ya. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Kira-kira nyanyi Pelangi-Pelangi ini sejak kapan ya? Sebelum lahir. Kayak sebelum saya Anda lahir tahun berapa? 2003. Aduh malu saya. Saya tahun 1989. Ya. Udah ada udah ada ya lagu Pelangi-Pelangi tadi ya. Kira-kira mama saya
Sudah ada belum ya waktu TK-nya dia lagu Pelangi-Pelangi? Harus. Ya, kira-kira bagaimana penyebaran lagu Pelangi-Pelangi tadi? Sangat luar biasa. Turun-menurun juga? Ya. Tradisi lisan juga lah kira-kira. Ya. Kalau dulu mama dulu tidurin anaknya gimana, nyanyinya apa? Pelangi-pelangi ya. Ya, pelangi-pelangi Nina Bobo, dari lagu, semua lagu-lagu anak dinyanyiin ya. Nah, saya begitu ya. Nanti ketika Anda paling juga begitu ya kalau punya anak. Emak saya juga begitu. Berarti lagu-lagu anak-anak itu tradisi lisan nggak? Oke. Kita lanjut? Boleh lanjut? Ya. Sudah senam gigi, sudah unjuk gigi, sudah senam mulut ya. Kalau I tadi unjuk gigi ya. Siapa yang paling putih? Siapa yang paling rapi? Oke. Di sini ada 4 tips untuk Anda bagaimana menemukan riset gap. Riset gap itu adalah apa sih penelitian yang belum pernah diteliti, caranya mencarinya apa, buat apa, agar kita menemukan unsur novelty dalam penelitian kita ya. Kalau Anda cari di Google Scholar, semua mungkin banyak penelitiannya ya. Oke, salah satunya seperti ini. Mana tadi ya? Nah, syair Smong dalam nyanyian warisan penyelamatan diri dari bencana tsunami Aceh Semeru. Ya. Ini ya, ingat-ingat ya judul ini ya. Nah, bagaimana cara mencari apa? Azan. Oh iya. Sudah jam 4. Belum? Jam 3. Masih jam 3? Masih. Oke, yang pertama adalah kita mencari fenomena yang tidak ada teorinya, ya. Misalnya ada suatu kondisi di lapangan, ya, tanpa kita sadari, tetapi ternyata belum ada teorinya. Contoh bahasa yang punah tadi, kira-kira apa teorinya? Kenapa dia punah? Ya, berarti harus kita teliti. Bahasa-bahasa tadi ada berapa bahasa yang punah? 28. Berapa? 18 tadi ya? Ya. Oke. Nah, kira-kira kenapa dia punah? Nah, itu harus kita cari teorinya apa ya, melalui penelitian. Ya, kita bisa mencari itu faktor penyebab punahnya suatu bahasa daerah ya. Yang kedua, mencari konsep yang luput dari penelitian sebelumnya ya. Contoh ya. Contoh, ini ada penelitian orang lain. Lanjut ya, bisa dengar ya.
ada penelitian orang lain, ini metode pembelajaran imajinatif dalam meningkatkan prestasi belajar cerita rakyat bahasa Indonesia. Ya. Di sini yang diteliti adalah prestasi belajarnya, hasil belajarnya, ya. Kita tahu nggak hasil belajar yang mana? Di sini. Biasanya hasil belajar itu ada 3 ya, kognitif, afektif, psikomotor. Ya. Nah, apakah selain itu bisa diteliti? Kalau ini kan luas ya. Biasanya hasilnya berupa angka. Iya. Nah, sekarang dari penelitian orang ini, dia meneliti tentang prestasi belajar, ya. Nah, bisa nggak kita meneliti apakah dengan menggunakan metode pembelajaran imajinatif ini bukan prestasi yang kita tingkatkan, ya? Apa yang bisa kita tingkatkan lagi selain ini? Apakah hanya prestasi belajar? Kita bisa meningkatkan apakah dia berminat nggak dengan pembelajaran ini, terutama pada materi cerita rakyat. Ya. Jadi gap penelitiannya di sini adalah di penelitian sebelumnya yang dilihat prestasi belajarnya. Nah sekarang kira-kira dengan metode ini apakah dia berminat tidak? Nah, artinya, ini bisa diganti variabel yang keduanya, ya. Ganti aja variabelnya, ya. Jadi terbatasnya ini cuma meneliti tentang prestasi. Tapi kalau penelitian saya akan bahas tentang apakah dia berminat atau tidak, ya. Oke. Yang ketiga, mencari inkonsistensi hasil penelitian, ya. Misalnya ada suatu penelitian A, ya, misalnya suatu penelitian A, ya, B, ya, ada 2 penelitian ada A, ada B, penelitian C, ya. Dari 3 penelitian katanya, ya, melalui penelitian menggunakan tradisi lisan itu bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar, ya. Misalnya katanya 3-tiganya bisa meningkatkan motivasi. Nah, ada orang lain yang meneliti yang keempat, katanya itu tidak ada, ternyata itu tidak meningkatkan motivasi belajarnya, ya. Kira-kira konsisten nggak hasil penelitiannya? Enggak. Ya, kalau ini ya, terus tidak. Bisa dijadikan penelitian lagi yang lain untuk mematahkan yang satu ini atau mematahkan yang 3 ini. Nah, itu bisa juga dijadikan gap penelitian, ya. Ternyata si ini bilang iya, yang ini bilang tidak. Nah, itu bisa juga dicari sebagai penelitian lanjutan kita. Kemudian yang keempat, menemukan kelemahan seperti penelitian sebelumnya, ya. Oke, ini ada metode pembelajaran imajinatif dalam meningkatkan prestasi belajar cerita rakyat bahasa Indonesia. Nah, di sini subjek penelitiannya itu adalah kelas siswa kelas 5 di SDN 7 Seponti Jaya. Nah, dia hanya meneliti 1 kelas di sini. Ya. Kira-kira terbatas nggak penelitiannya? Ya, terbatas nggak? Ya, ternyata lemahnya di sini adalah hanya 1 kelas. Nah, gimana untuk penelitian yang lebih baik kita menggunakan subjek penelitiannya yang lebih besar? Misalnya ini kan cuma 1 kelas, kira-kira bisa 2 kelas nggak? Atau yang tadi kan penelitiannya tindakan kelas, ya. Kalau saya nggak, saya mau penelitiannya pakai kuantitatif. Saya mau bandingkan kelas kontrol dengan kelas eksperimennya.
Jadi bisa 2 kelas di sini. Jadi subjek yang diteliti itu lebih banyak, ya. Maaf ya. Oh iya, ini punya saya. Izin minum sebentar ya. Nah, teman-teman boleh lihat judul yang di sini. Pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap keterampilan menulis pantun pada siswa kelas berapa ini? 11 ya, di SMA. Nah, di SD ada tentang pantun, menulis atau membaca atau apa? Membaca ya. Kalau menulis ada nggak? Ada. Menulis ada ya di SD. Nah, kita bisa ganti ini subjek penelitiannya. Jadi tinggal ganti subjek. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Kata siapa boleh? Boleh lah, Bu. Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Oke, kita kembali dulu ke apa? Ke lapangan. Benar nggak? Kira-kira si anak di SD itu udah pandai nulis pantun atau belum ya? Studi pendahuluan dulu ya. Nah, kita udah lihat penelitian orang terdahulu. Kira-kira di SD bagaimana ya? Nah, ini bisa dijadikan batu loncatan kita dalam penelitian. Ganti subjek boleh? Boleh. Tapi lihat dulu fenomena yang terjadi di lapangan. Ya. Boleh ganti model pembelajaran nggak? Boleh. Kalau ini kan pakai kontekstual. Ya? Boleh nggak? Boleh. Kata siapa? Oke, jawabannya adalah boleh, tapi kita harus lihat dulu penelitian terdahulunya ya. Kira-kira ada yang pakai atau tidak. Oke. Lanjut, langkah dalam melakukan penelitian. Dan pertama sekali kita adalah menentukan topik penelitian kita, ya. Misal topik penelitian kita adalah tradisi lisan, kemudian objek yang kita teliti apa, ya. Tadi saya sudah minta satu tradisi lisan. Ada yang mau angkat tangan? Satu tradisi lisan di daerah masing-masing. Boleh satu orang? Boleh yuk, siapa? Satu orang. Saya sebut aja, Bu ya. Ya boleh. Mungkin nih yang depan nih, Bu. Mumut. Ayo, Mut. Mumut apa, Mut? Tradisi lisan yang ada di daerah Mumut. Mumut daerahnya di mana? Aceh Tamiang. Aceh Tamiang Melayu? Apa? Oh, Mumutnya Jawa. Oke. Kalau kira-kira udah pernah ke Jawa? Oh, belum. Wah, agak susah. Oke, siapa? Ayo, siapa? Namanya siapa? Boleh berdiri? Boleh? Lepeh? Lepeh dapu. Ya, saya catat dulu ya. Lepas ini ya. Lepas dapo. Ini apa ini? Apa tradisi? Apa? Nyanyi. Oh, dia berupa apa? Lagu atau apa? Oh, oke. Ya, oke. Masuknya ke sini ya, ke budaya lisannya ya, budaya turun tanahnya ya. Kira-kira tradisinya bagaimana? Ya, pesejuk. Doa-doa ya. Ada pesan-pesan ya.
Apa tuh marhaban? Marhaban itu kayak salawat-salawat gitu. Oh, salawat. Oke, marhaban. Nah, terus? Ada acara anak itu pasti di sana kalau acara kegiatan itu pasti ada namanya marhaban itu. Oke. Diajarin sambil periksa marhaban itu pas diajarin itu marhaban. Oh, gitu. Oke. Terima kasih. Nah, boleh nggak kita jadikan itu sebagai objek penelitian kita? Ini ya, benar nggak tulisannya ini? Saya kira tadi dapur tadi. Soalnya Jack, lihatlah. Dapo GH. Yang mana? Ini benar nggak? Lepas dapo ya. Dari Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Ada lagi? Yang depan siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Fida. Iya. Kira-kira Fida ada? Fida orang apa? Apa? Oh, Padang Sidempuan. Nah, kira-kira di Padang Sidempuan ada nggak? Maulad Boru. Maulat? Mangolat Bolu. Bohu apa Bolu? Iya, kira-kira apa itu? Itu kayak acara pernikahan gitu, Bu. Acara pernikahan. Terus? Kalau yang cewek mau ke rumah cowok harus duduk dulu, singgah. Jadi kayak baru tulangnya itu ngasih minum dulu gitu. Oh, upah-upah bukan? Bukan, Bu. Oh, bukan upah-upah, beda? Beda. Oh ya. Apa namanya tadi? Mangolat boru. Mangolat Boru. Bolu. Boru. Oh, boru. Oh ya, boru. Nah, Ini dari apa? Tapsel ya? Tapsel ya? Oh, beda-beda ya? Kalau saya namanya itu tadi apa? upah-upah. Upah-upah. Itu kalau udah di rumah mempelai laki-lakinya. Oh gitu. Oke, pengetahuan baru untuk saya ya. Mengolat boru ya. Ini dari daerah Tapsel ya. Jadi ini larinya ke sini. Budaya lisan ya, tradisi yang turun menurun ya. Ritual adat ya. Nah, ini kan ada topik penelitiannya ya. Udah dapet ya 2 ya. Oke, balik lagi ke sini. Oke. Nah, dalam melakukan penelitian ilmiah ya, itu ada langkah-langkah yang harus kita tempuh ya. Ini secara umum ya, baik penelitian apapun ya, kuali, kuanti, atau pengembangan atau PTK. Nah, yang pertama adalah mengajukan pertanyaan ya. Kemudian setelah diajukan pertanyaan, contoh ya yang tadi apa? Lepas dapoh ya. Apa? Saya mohon maaf kalau ada kesalahan cara baca ya. Ya, mengajukan pertanyaan ya. Kira-kira tadi saya pertanyaannya apa tadi? Apa itu ya? Ya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Iya. Apa maknanya? Gitu ya, saya tanya. Nah, kita mengajukan pertanyaan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti ini. Kira-kira apa nilai-nilai yang terkandung dalam acara lepas dapoh di Aceh Tamiang? Ya, apa nilai-nilai yang terkandung di dalam acara lepas dapoh di Aceh Tamiang. Nah, kemudian itu ya pertanyaan penelitiannya ya. Kira-kira kuanti apa kuali itu? Kualitatif. Tahu dari mana? Oke. Nah, dari kegiatan mengajukan pertanyaan, kita lanjut mengumpulkan data ya. Kita mengumpulkan data di lapangan ya. Berarti kita harus pergi ketika ada acara lepas dapoh kita datang analisis data tersebut
Nah, kita harus menerjemahkan data-data yang telah kita dapatkan, ya, dengan cara menganalisisnya. Nah, setelah dianalisis, ya, barulah dilaporkan. Nah, dilaporkan sekarang ini caranya itu banyak. Bisa pakai kita menerbitkan artikel jurnal, atau ya kita buat sebuah video tentang tradisi lepas dapuh tadi, ya, melalui video atau melalui poster juga bisa, seperti contoh yang saya present di awal. Nah, ini kan kayak poster, ya. Ya, kira-kira mungkin bisa dibuat seperti ini, ya. Untuk apa kita laporkan hasil penelitiannya? Untuk apa? Kan tadi bisa di artikel jurnal, bisa di mana lagi? Bisa kita bikin video, ya. Bisa kita bikin poster. Untuk apa kita laporkan? Biar datanya valid. Oke. Buat apa? Kira-kira buat apa kita laporkan atau kita publikasikan hasil penelitian kita? Buat apa? Oh, biar nggak plagiat. Oke, ada lagi yang lain? Apa? Oke, katanya supaya memuat hasil temuan yang baru, katanya. Ada lagi? Ya. Kalau kita laporkan atau kita publikasi hasil penelitian kita, ya, berarti ada ilmu pengetahuan baru yang bisa kita sebar, ya, ke publik, ya. Jadi ilmu pengetahuan tersebut bisa berkembang, ya. Orang lain tahu apa itu lepas baguh tadi, ya. Jadi kalau kamu melakukan penelitian, bisa jadi itu adalah sebagai amal bagi kamu, ya, amal bagi kamu, informasi bagi orang lain. Saya aja nggak tahu apa lepas baguh, ya. Apalagi mengolat boru, ya. Yang saya tahu upah-upah, ya, upah-upah, ya. Makanya kalau upah-upah ternyata yang perempuan datang ke rumah laki-laki, tapi kalau mengolat bolu sebelum, ya, yang laki-laki ke perempuan, gimana? Gitu. Sebelum si cewek ke rumah. Oh, sebelum si cewek pergi ke rumah yang cowok. Oh, gitu. Berarti acaranya di rumah cewek, ya? Oh, oke. Kalau upah-upah dia rumah cowok. Oke. Jadi pengetahuan baru, ya. Kira-kira sudah ada yang meneliti belum? Bisa dilihat di open knowledge tadi, ya, open knowledge map tadi, ya. Kan kira-kira ada yang meneliti belum? Nah, itu bisa dicari di sini, ya. Oke. Kemudian setelah dilaporkan, ternyata ini bisa berputar-putar, ya. Dari artikel yang sudah kita terbitkan, itu bisa menghasilkan pertanyaan baru atau kajian yang lebih lanjut. Nah, kalau di sini, ya, tadi kita yang pertama adalah nilai-nilai apa, ya, yang terkandung dalam tradisi lepas dapuh itu, ya. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi lepas Dapuh. Ya, ini apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi lepas dapuh. Nah, kira-kira ini penelitiannya bagaimana? Ya, si peneliti datang ke acara lepas dapuh. Kemudian apa yang dibawa? Ya, apa yang dibawa? Bawa diri. Kita bawa yang namanya instrumen penelitian.
Aduh, udah berat Bu Didi. Iya, berat. Ini harusnya 16 kali pertemuan. Ya, ini singkat-singkat aja ini ya. Oke. Apa saja nilai-nilai yang terdapat di lepas dakwah? Kita bisa melakukan, pertama, kita observasi apa yang terjadi di lapangan. Waktu acara lepas dakwah kita datang, kemudian bisa kita videokan, bisa, ya. Sekarang gampang tinggal bawa kamera ya. Oke. Kemudian kita observasi apa yang terjadi, kemudian kita bisa mewawancara tetua-tetua adat, ya. Ya, bagaimana sih tradisi lepas dakwah ini? Ya. Kemudian kita bisa mewawancara si pelaku yang melakukan tradisi lepas dakwahnya, ya. Kita wawancara yang sedang melakukan. Kemudian kita dokumentasikan, ya. Kira-kira apa aja? Apakah di sini ada dokumen-dokumen terkait tentang lepas dakwah? Ya, siapa tahu ada ya. Ya. Oke, itu kalau, nah kira-kira itu penelitian apa ini? Kalau ini, nah kira-kira jawabannya berupa kata atau kalimat, ya, dari pertanyaan penelitian kita, ya, itu adalah penelitian kualitatif. Ya. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi lepas dakwah? Nah, ini kira-kira ini jawaban yang kita harapkan adalah jawaban bersifat kalimat atau kata-kata. Tapi itu, Bu, gimana cara menjadikan ini adalah penelitian jenis lain? Gimana kira-kira? Itu tanya dosen Ini lepas dakwah tradisi ya. Kalau di sekolah dasar apa materi? Adakah materi tentang tradisi nggak? Ada nggak? Ada istiadat? Ada nggak? Di pembelajaran apa? IPS. Yakin? Yakin nih, Bu Dini nggak tahu. Oke, di IPS. Iya. Kalau nggak salah ada kompetensi, capaian pembelajarannya nggak? Ada ya? Ya, kalau nggak salah Bu Dini, kalau adat istiadat itu yang dibahas di sekolah dasar itu adalah pakaian adat gitu ya. Kemudian rumah adat, apa lagi? Apa? Makanan khas ya. Nah, kira-kira acara-acara kayak gini ada apa enggak? Acara seperti tradisi ada nggak? Ada ya, ada ya dibahas. Nah, ini ini kan tradisi lepas dakwah. Jadi ini kita bisa angkat topik penelitiannya, ya. Ini kan kalau yang ini kan penelitian kualitatif. Ya. Kira-kira anak PGSD bisa nggak ini meneliti? Anak PGSD bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Sebagai tugas akhirnya bisa. Anak-anak PGSD bisa nggak? Jadi gini, tadi Bu Dininya ada bilang ini ya. Ya. Nih topik penelitiannya adalah ini nilai-nilai yang terkandung ya. Untuk mencari nilai kira-kira kerjaan anak PGSD apa enggak? Iya, Bu. Sulit apa tidak? Ya. Ya, ini biasanya kerjaan orang antropologi ya kalau nggak salah saya ya. Nah, jadi yang pertama topik penelitiannya adalah sesuaikan dengan bidang peneliti ya. Nah, lebih baik kita arahkan ke dunia pendidikan ya. Nah, ini mana ya tadi ya. Nah, sekarang kita ganti ini. Kita tetap pakai lepas dakwah, tapi bagaimana kalau menjadikan ini penelitian ke dunia pendidikan? Kira-kira gimana? Kita pakai tradisinya untuk meningkatkan apa? Kira-kira ini tradisi untuk apa?
Ini untuk apa tadi? Oh, ini nilai-nilai keagamaan ya. Bisa nggak ini nilai-nilai keagamaan ya? Apa lagi? Saya bingung. Hah? Oke. Saya bisa. Oke. Ya, bisa. Bentar ya. Di SD ada materi tentang tradisi lisan. Tentang adat istiadat ya. Nah, salah satunya bisa kita ambil materinya adalah lepas dapur. Nah, bagaimana tingkat pengetahuan peserta didik terhadap tradisi lepas dapur? Bisa? Ya. Tingkat pengetahuan larinya kemana? Penelitian apa? Kuali, tingkat pengetahuan. Kuanti. Kan udah ada kata-kata tingkat saya. Ya. Bu Rini sudah ada kata-kata tingkat ya? Ya, berarti ini pakai angka ya. Kira-kira bagaimana? Bagaimana tingkat pemahaman siswa pada tradisi lepas dapur? Ini dunia pendidikan? Sudah masuk ke dunia pendidikan? Sudah. Ya, di anak siswa SD ya, SD. Ya. Ini adalah penelitian kuantitatif. Ya. Kira-kira bagaimana cara mengumpulkan datanya? Kalau tadi ya ini pakai wawancara, observasi gitu ya, dokumentasi. Kalau yang ini bagaimana? Pakai gimana? Pakai angket. Pakai apa? Pakai soal. Pakai apa lagi? Pakai tes. Oke. Jawabannya ini bisa dinilai pakai tes, ya. Guru mengajarkan dulu apa itu ada istiadat, salah satunya tradisi lepas dapur, ya. Nanti setelah belajar, nanti kita lihat tingkat pemahaman siswa dari tes, ya. Bisa dikasih soal objektif, isian atau esai sekalipun, ya. Dan ini adalah kalau sudah pakai tes itu berarti penelitian kuanti apa kuali. Ya, ini bisa dijadikan kuantitatif, ya. Oke, tadi mengajukan pertanyaan. Tadi dua hal. Tadi Mbak masih mengajukan pertanyaan ya? Ya, udah jam berapa? Oke, sejauh ini ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang nanya? Boleh Bu. Boleh. Ayo. Atau saya yang nanya? Ayo. Siapa yang pilih yang mana? Kamu yang nanya? Apa saya yang tanya? Siapa? Ada yang mau bertanya? Kayaknya pengen ditanya Ibu. Oh, kayaknya pengen ditanyain. Saya buka, ada nggak yang mau nanya? Kau nggak saya tanyain. Ayo siapa yang mau bertanya? Kalau nggak saya tanya nih. Ayo apa yuk? Ayo ada?
Oh, grand teori induknya dari mana gitu. Ada lagi? Satu, grand teori induknya tadi. Ada lagi? Ada satu, ada lagi? Baru satu. Ada lagi? Ayo, nggak apa-apa. Cara menyusun instrumen pertanyaan. Oh, cara menyusun instrumen pertanyaan. Ini udah teknik pengumpulan data ya. Instrumennya, jenisnya apa? Tunggu. Teknik pengumpulan datanya apa? Kan instrumen pertanyaan tadi kan? Iya. Iya. Pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan. Ya, kalau pertanyaan itu wawancara, kalau pernyataan itu dari angket. Ya. Satu grand teori, satu cara menentukan instrumen wawancaranya bagaimana caranya. Satu, yang grand teori dulu ya. Iya. Ya. Satu grand teori, teori induknya bagaimana itu. Tadi saya sudah buka berbagai cara untuk menemukan teori ya. Apa yang tadi? State of the art-nya. Ya, oke. Sudah menunjukkan bagaimana cara mencari pakai open knowledge map. Ada juga yang pakai yang ini apa namanya? Yang ini apa? Publish. Kemudian yang kalau paling mudah sekali adalah pakai Google Scholar ya. Iya. Ya. Nah, grand teorinya itu berarti teori asalnya dari mana? Ini susah nggak dicari jawabannya? Sulit. Ya, tapi bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Nah, dari mana misalnya teori apa yang contohnya teori apa yang diinginkan? Siapa tadi? Ayu ya? Ya, contohnya teori apa yang Ayu pengen? Dalam penelitian apa? Azan. Oh ya, bentar ya Azan. Bentar ya. Kualinya tentang apa? Topik penelitian kamu apa? Nah, itu yang kita pikir. Azan. Topiknya apa? Bukan jenis penelitiannya. Topiknya apa yang mau dicari? Belum. Grand teorinya. Iya, Zah. Tahu di Google 1545 Bu. Udah. Di HP Ibu nggak ada notif. Ada. Soalnya kemari nggak terdengar kali. Nggak terdengar kali ya. Kedengeran kok? Ini kan. .15.47 benar. Lagi azan. Tanya-tanya. Kita kasih sesi tadi jawab pastinya lagi atau enggak? Ini waktunya kan sebenarnya sebentar lagi ya. Berarti habis ini. Sebenarnya banyak lagi materinya, tapi nggak cukup waktunya. Ini kan baru sampai langkah, belum jenis-jenisnya, tapi nggak apa-apa. Habis ini kan masuk ke instrumen tadi kan, dia tanya instrumen udah aja, nggak masalah. B. Kata Pak Rahman ya.
Kata ibu dua aja. Enak lihat minum kopi. Awak nggak ada kopi. Kayak pisang aja Jackson. Cuma nggak berani pisang. Jackson itu urusan kita ya kan. Ada porsi masing-masing. Oke Jackson aja habis ini nanti. Ya. Ini masalah itu. Tanya dia. Azan. Belum azan, azan dulu. Udah bisa ganti HP itu. Kami juga mau ganti HP, tapi nggak ada duit. Hah? Ganti HP. Apa? Nanti dikasih Pak saudara. Pak. Narasumber. Oh masalah ini. Apa? Masalah kayak itu. Tak perlu kau tanya. Pak, kopi Pak. Boleh Pak? Bang, cappuccino. Cappuccino satu. Gak usah banyak. Itu udah Pak. Lemon tea. Berhenti azan. Berarti nanti tanggal 4 foto aja. Nanti ibu nih lagi Pak. Yang kedua ibu nih lagi, ibu gini lagi. Ya, besok kita mana? Jadi nanti kira-kira bisa. Kira-kira bisa karena cuma satu mata kuliah besok. Kalau kita besok di sini Pak. Besok di kampus saja Pak. Besok udah mulai bisa kampus ya. Di aula Gimana kalau bisa? itu Jackson nih. Aula tuh enakan luas. Februari ini Pak. Di kalau besok pagi sama siang Pak. Pagi plus ini bisa beli Jackson siang. Oke jam 2 lah Pak. Saya kabarin dulu. Nggak cepat siang. Oke. Lanjutin ya. Ayu tadi tentang apa Ayu? Hah? Duitnya. Oh, peayun ane. Oke. Jadi peayun ane itu adalah jadi gini yuk. Grand teorinya kan teori induknya yang mana gitu ya. Teori induknya berarti tradisi
tradisi lisan. Bagaimana mencari grand teorinya? Berarti kita harus cari artikel atau buku-buku yang membahas tentang tradisi lisan. Apakah apa tadi Peayun Ane itu merupakan tradisi lisan atau bukan? Ya. Jadi apakah masuk apa tidak? Jadi nanti grand teori ini juga bisa dijadikan sebagai hipotesis dalam penelitian. Ya. Jadi kita harus rajin baca-baca ya, yuk buka-buka jurnal. Tadi sudah disinggung sedikit tentang open knowledge, cara mencari jurnal, publish offerings atau yang lainnya. Ya, berarti Peayun Ane itu adalah middle teorinya. Ya, apa grand teorinya? Grand teorinya tetap tradisi lisan. Apa? Oh iya, tetap. Kita harus masukin dulu apakah yang Peayun Ane tadi itu adalah sebuah tradisi lisan atau tidak. Itu tetap grand teorinya tetap tradisi lisan. Ya. Nah, cara yang nanti yang Ayu bingungkan adalah mencari teori tentang yang Peayun Ane itu teorinya mana gitu ya. Nah, kita bisa mencari jurnal-jurnal yang sudah ada yang membahas tentang Peayun Ane. Nah, jika kamu tidak menemukannya, belum ada kajian tentang itu, berarti penelitian kamu bisa membuat tentang grounded teori lagi. Jadi membuat teori baru. Tapi ini agak-agak susah ya, ini penelitian yang tingkat lanjut. Gitu. Ya. Kita kalau yang anak S1 mungkin hanya menggunakan atau penerapan aja. Ya. Sudah yuk? Oke, yang kedua tentang bagaimana cara instrumen tadi ya membuat dalam teknik pengumpulan data ya, saya masuk sedikit ya. Dalam mengumpulkan data ada berbagai metode atau cara untuk mendapatkan data ya. Yang pertama ada angket atau kuesioner. Nah, kalau angket itu kita memberikan daftar pernyataan ya kepada responden ya, kepada objek yang kita teliti, kepada subjek yang kita teliti, kita kasih daftar pernyataan. Ya, apakah dia setuju atau tidak, atau dia melakukan atau tidak. Nah, kemudian kalau yang kedua ada wawancara. Wawancara ini ada list pertanyaan yang bisa kita berikan atau kita ajukan kepada narasumber kita. Nah, kalau yang ketiga pengamatan atau observasi. Kita instrumennya adalah lembar pengamatan. Ya, nanti apakah kita bikin dulu, apakah dia melakukan ini, checklist. Kalau tidak, checklist gitu. Nah, sekarang cara membuatnya, gitu ya, pertanyaannya adalah kita berangkat dari, misal kita mau meneliti tentang kemampuan pemahaman peserta didik. Nah, kita meneliti, membuat daftar wawancaranya adalah kita tarik dulu dari indikator, ya. Jawabannya adalah tarik dari indikator tentang variabel yang mau kita teliti. Ya, saya kemampuan pemahaman. Nah, apa variabelnya? Kapan sih seorang anak dikatakan paham terhadap suatu materi? Apa indikatornya? Misalnya A, B, C, D. Nah, berarti kita membuat daftar pertanyaannya berdasarkan indikator-indikator tersebut. Ya. Nah, indikatornya dapat dari mana? Silahkan buka buku dan baca jurnal atau dari penelitian yang sebelumnya. Jadi banyak sekali kegunaan dari penelitian yang sebelumnya atau dari buku-buku juga boleh. Ya. Jadi dia mengikuti proses pembelajaran tanpa paksaan, ya. Kemudian dia mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Nah, kita misalnya indikatornya itu ya. Nah, nanti dari indikator itu kita pecah menjadi beberapa pertanyaan atau pernyataan. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya?
Oke, silakan. Namanya siapa? Hilda. Nurida. Oke. Maaf ya. Nurida silakan. Aduh. Oh. Ini kayaknya 3 SKS ya Pak. Saya keluarkan dulu contoh kerangka penelitian ya. Kerangka berpikir atau kerangka penelitian? Beda dia. Kalau di dalam penelitian, kerangka penelitian. Kalau kerangka berpikir dia dalam metode yang kita ambil kan Bu. Misalnya kayak kuantitatif itu kan ada kerangka berpikir. Saya lepas dulu ya. Pak Rahman sampai jam berapa? Harusnya udah kita ganti sesi. Ganti sesi. Udah jam 4 Pak. Boleh. Cukup kan? Apa? Iya boleh. Oke, nanti saya pending ya. Oke. Pertanyaannya. Apa? Udah, saya pending dulu satu. Ini sudah jam 4 ya, karena masuk sesi selanjutnya. Ya. Oke, dari saya ini semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat, baik dari segi pendidikan Anda melanjutkan studi atau bertambah ilmu pengetahuan tentang tradisi lisan dan bagaimana cara menelitinya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kedatangannya di sini. Walaupun cuacanya tadi mendung ya, saya agak-agak ragu juga tadi Pak Rahman. Ya, agak-agak ragu ini ramai apa enggak ya? Ternyata cukup ramai. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin sebelum kita tutup kegiatan kita, seperti biasa kita berfoto bersama dulu sebelum kita pulang. Jadi pada para peserta silakan berdiri ke depan untuk berfoto.